Alam semesta ini sangatlah luas dan berisi berbagai benda langit yang sudah kita kenal maupun belum seperti bintang, galaksi, planet, dan juga satelit alami. Namun, walaupun alam semesta nampak padat saat diamati dari bumi, tapi sebenarnya satu objek ke objek lainnya yang ada di alam semesta itu dipisahkan oleh jarak yang sangat-sangat jauh. Bukan cuma sebatas dipisahin oleh jarak beberapa kilometer saja, tapi bisa hingga jutaan atau bahkan sampai triliunan kilometer. Wah, dengan begitu tentu alam semesta ini begitu luas, bukan? Tapi dengan mengetahui luas alam semesta saat ini, bagaimana sih cara para ilmuwan buat mengukur alam semesta? Jawabannya tentu bukan menggunakan penggaris atau meteran ya, tapi ada beberapa cara serta metode yang digunakan oleh para ilmuwan. Oke, seperti biasanya, daripada kalian semua penasaran mengenai pembahasan kali ini, mari kita bahas bersama. Biasanya, ketika kita ingin mengukur jarak di bumi, kita akan memakai satuan meter ataupun kilometer. Satuan ini tentu sangat familiar bagi orang-orang di bumi. Tapi apakah di luar angkasa satuan ini dapat digunakan? Jawabannya adalah bisa, hanya saja akan lebih sulit. Alam semesta ini terlalu luas untuk diukur menggunakan satuan kilometer. Walaupun memang tetap dapat diukur menggunakan satuan tersebut, namun konsekuensinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama serta memerlukan metode yang berbeda untuk mengukurnya. Jadi karena semua itu, para ilmuwan menggunakan dua satuan yang umum dipakai untuk mengukur alam semesta ini. Dua satuan itu adalah AU atau Astronomical Unit dan LY atau tahun cahaya. Nah, untuk satuan Astronomical Unit atau AU, para ilmuwan menggunakan jarak bumi ke matahari atau 150 juta kilometer sebagai acuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa satu Astronomical Unit sama dengan 150 juta kilometer. Para ilmuwan biasanya menggunakan satuan ini untuk mengukur jarak objek yang masih ada di area tata surya kita, seperti halnya Pluto yang berjarak 39 AU atau sama dengan 5,8 miliar kilometer. Nah, sekarang beralih ke satuan LY atau satuan cahaya. Pengukuran menggunakan tahun cahaya ini biasanya digunakan apabila para ilmuwan menemukan keberadaan objek yang berada jauh di luar tata surya kita. Satuan tahun cahaya ini diambil berdasarkan jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu 1 tahun, atau tepatnya adalah 9,4 triliun kilometer. Satuan tahun cahaya ini adalah yang paling banyak dipakai oleh para ilmuwan karena cahaya merupakan objek tercepat di alam semesta sampai saat ini. Selain itu, bisa dibilang pengukuran menggunakan tahun cahaya ini akan lebih efisien karena saat digunakan dalam perhitungan tidak akan menghasilkan angka yang banyak, jadi gak sampai bikin pusing saat menghitungnya. Kemudian, setelah mengetahui dua satuan paling umum yang digunakan para ilmuwan dalam mengukur alam semesta ini, lantas bagaimanakah caranya? Jadi, para ilmuwan mengukur alam semesta dengan berbagai metode. Dari metode yang masih bisa kita pahami sampai membutuhkan bantuan alat-alat canggih untuk membantu para ilmuwan dalam mengukur alam semesta. Metode pertama adalah menggunakan teleskop radio yang biasanya memiliki ukuran raksasa seperti teleskop Arecibo yang sudah rusak dan teleskop radio FAST milik China. Dengan metode ini, para ilmuwan bisa mengukur jarak yang jauh dengan menghitung waktu pantulan gelombang radio yang dipancarkan dari bumi ke objek luar angkasa. Nah, semakin lama gelombang radio kembali ke bumi, itu berarti semakin jauh pula benda langitnya. Tapi meskipun metode ini sudah bisa dibilang canggih, teleskop radio ini sebenarnya hanya efektif untuk mengukur jarak beberapa objek yang berada di sekitar tata surya kita saja. Metode kedua adalah dengan melihat perubahan lokasi bintang. Metode ini bisa dibilang adalah penentuan jarak bintang dan objek luar angkasa lainnya yang paling sederhana. Jadi, akibat perputaran bumi mengitari matahari, maka bintang-bintang yang dekat akan tampak bergeser letaknya terhadap latar belakang bintang-bintang yang jauh.
Nah, dengan mengukur sudut pergeseran itu, maka jarak bintang akan dapat ditentukan. Tapi, walaupun kelihatannya simpel, nyatanya cara ini juga punya keterbatasan, yaitu tidak bisa digunakan untuk mengukur bintang yang jaraknya terlalu jauh. Selanjutnya, atau metode ketiga, metode ini bernama redshift, atau secara simpelnya, para ilmuwan menggunakan kamera inframerah untuk mengamati cahaya dari objek yang sangat-sangat jauh. Secara sederhananya, saat para ilmuwan mengamati objek yang jauh, maka cahaya dari objek itu akan kelihatan semakin merah, sedangkan sebaliknya, kalau cahayanya menjadi berwarna biru, maka jaraknya berarti semakin dekat. Nah, dari perubahan warna inilah, para ilmuwan jadi bisa mengukur kecepatan serta jarak benda langit yang diamati, dan menariknya metode inilah yang diterapkan oleh beberapa teleskop luar angkasa seperti teleskop Hubble dan teleskop Super James Webb untuk melihat cahaya pertama di alam semesta ini. Kemudian, metode keempat adalah paralaks. Metode ini bisa dibilang mirip dengan metode perubahan lokasi bintang yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun menggunakan prinsip yang sedikit berbeda. Paralaks mengacu pada pergeseran sudut yang diamati ketika posisi bumi berubah saat mengorbit matahari. Dengan mengamati pergeseran sudut dari dua posisi yang berbeda pada orbit bumi, maka para ilmuwan dapat menentukan jarak ke bintang yang relatif dekat dengan presisi yang lebih besar. Lanjut ke metode kelima adalah menggunakan lensa gravitasi. Dalam teori relativitas umum Einstein, menyatakan bahwa benda yang sangat masif seperti galaksi dapat melengkungkan ruang dan waktu di sekitarnya. Jadi, ketika cahaya dari objek jauh melewati cukup dekat dengan objek yang sangat masif ini, maka cahaya tersebut dapat dipelintir dan diperbesar sehingga menciptakan efek lensa gravitasi. Para ilmuwan menggunakan efek ini untuk mengukur jarak ke objek luar angkasa dengan mempelajari bagaimana cahaya dipelintir dan diperbesar oleh objek di antaranya. Kemudian, metode terakhir adalah pemetaan 3 dimensi. Dalam metode ini, melibatkan penggunaan pemetaan 3 dimensi dari alam semesta yang mencakup pengamatan struktur besar seperti filamen kosmis dan simpul galaksi. Dengan mengamati struktur alam semesta secara keseluruhan, maka para ilmuwan dapat membuat perkiraan tentang jarak antara berbagai objek dengan mempelajari hubungan spasial antara mereka. Nah, dengan berbagai hal yang sudah saya jelaskan tadi, dari situlah para ilmuwan dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk memahami skala dan struktur alam semesta dengan lebih baik. Setiap metode yang sudah saya jelaskan tadi memiliki kelebihan serta keterbatasan sendiri. Tetapi dengan kombinasi dari berbagai metode tadi, maka para ilmuwan akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta yang sangat luas ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.